Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Nah, kali ini Ustazah akan membahas beberapa soal dan cara penyelesaiannya, baik dalam bentuk persen, desimal, pecahan, dan lain sebagainya. Perhatikan dengan baik ya. Oke, soal yang pertama adalah bentuk persen dari 1/5. Nah, kalau ada bilangan diminta ubah ke persen, anak-anak jangan bingung. Persen itu kan per 100 atau berkaitan dengan 100%. Nah, kalau dia minta ubah ke persen, langsung saja dikalikan dengan 100%. Apapun bilangannya, kalau diminta ubah ke persen, langsung kalikan 100%. Jadi, 1/5 kali 100%. Karena dia minta diubah ke dalam bentuk persen. Ingat ya, apapun bilangannya, kalau diminta ubah ke persen, kalikan langsung 100%. Kebetulan ini adalah pecahan biasa, maka langsung kalikan 100%. Kemudian, pembilang kali pembilang, 1 kali 100 sama dengan 100 per 5. 5 kali 1 hasilnya 5. Ada 1 di bawah yang tidak pernah dituliskan. Kalau dia sendiri itu otomatis ada 1 di bawahnya. Berarti 100 bagi 1 tetap 100. Makanya tidak pernah dituliskan. Jadi pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 100 dibagi 5. 100 bagi 5 sama dengan 20. Oke, jadi jawabannya adalah bentuk persen dari 1/5 adalah 20%. Oke? Gampang kan caranya? Nah, kebetulan di samping kita ada, di samping ini ada juga bentuk persen dari 5 3/4 adalah, ingat, kalau dia minta ubah ke persen, langsung dikalikan 100%. Nah, kebetulan ini adalah pecahan campuran, anak-anak harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, sebelum mengubahnya ke persen. Jadi, 5, oke, belum, sabar ya. Kita ulang lagi. Jadi, 5 3/4 kali 100%. Nah, ubah dulu nih 5 3/4-nya menjadi pecahan biasa. Menjadi 4 kali 5, 20, tambah 3, 23/4, penyebutnya 4, kali 100%, karena minta diubah dalam bentuk persen. Sama dengan 23 kali 100 sama dengan 2300 per 4. Sama dengan, kita cari ya berapa hasilnya, 2300 per 4. Ingat, pembilang berada di dalam karena dia yang akan dibagi. Kemudian, lihat yang di luarnya adalah angka 4. Nah, anak-anak berarti fokus dengan perkalian 4. 4 kali berapa yang hasilnya 2? Ada tidak? Tidak ada kan? Ambil 2 angka. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 23 atau sama dengan 23. Kalau dia sama dengan 23 tidak ada, tapi yang mendekati ada. Tidak boleh lebih ya. Jadi 4 kali berapa yang mendekati 23 atau sama dengan 23, yaitu perkalian 5 yang paling mendekati. Sama dengan 4 kali 5, 20. 23 kurang 20 sama dengan sisa 3. Turun 1 dulu, yaitu 0 pertama. Kalau sudah dicoret ya, biar tidak lupa. Kemudian fokus kita adalah perkalian 4. Berarti 4 kali berapa yang mendekati 30 atau sama dengan 30. Yang mendekati 30 adalah 4 kali 7, yaitu 28. Kurang 30 kurang 28 atau 0 kurang 8 tidak bisa, maka 10 ya, karena meminjam. 10 kurang 8 adalah 2. Nah, 30 kurang 28 adalah 2. Kemudian 0 yang ini belum turun kan? Kemudian kita turunkan, letakkan di sini. Nah, kalau sudah coret agar kita tahu kalau itu sudah habis, sudah tidak ada lagi. Kemudian 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 20 atau sama dengan 20. Yang mendekati 20 itu
Tidak ada ya, yang ada pas di 20, yaitu 4 kali 5, kan dia pas di 20. Oke, jadi dia sama dengan 20 langsung, tidak yang mendekati ya. 20 kurang 20 sama dengan 0, maka hasilnya adalah 5, 7, 5. Maka 2300 dibagi 4 sama dengan 575%. Nah, gampang kan? Jadi ingat ya, kalau dia belum bentuk persen, kalikan 100% kalau diminta diubah ke dalam bentuk persen. Nah, kalau dia dalam bentuk pecahan campuran, ubah dulu ya ke dalam bentuk pecahan biasa, lalu kalikan 100%. Oke, anak-anak ustazah? Next ya. Soal yang kedua, nama pecahan yang biasa, nama pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, dari 40%. Anak-anak, lihat, ini adalah 40% yang sudah menjadi persen. Kalau dia sudah menjadi persen, ini otomatis pecahan biasanya adalah 40/100. Jadi, 40% itu pecahan biasanya adalah 40/100. Nah, katanya di sini adalah pertanyaannya diubah dalam bentuk sederhana. Jadi kalau sudah persen langsung diubah ke 40/100 ya cara pengerjaannya. Kalau sudah menjadi persen langsung dia diubah ke per 100. Karena 40% itu sama nilainya dengan 40/100. Hanya saja ini dalam bentuk persen, ini dalam bentuk pecahan biasanya. Nah, yang diminta adalah bentuk pecahan biasa. Nah, ini kan sudah bentuk pecahan biasa, mau disederhanakan. Berarti ini ya yang akan kita sederhanakan. Jadi, 40/100 penyederhanaannya 0 dibagi 0 habis, sisa 4/10. Nah, kita sederhanakan lagi ya. Sama-sama dibagi berapa? Ingat, menyederhanakan atas dan bawah harus sama. Kalau di atas bagi 2, di bawah juga harus bagi 2. 40 bagi 2 sama dengan 2/10 bagi 2 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 2/5. Nama pecahan biasa yang paling sederhana dari 40% adalah 2/5. Oke, kita next ya. 18% dari 50. Nah, sekarang sama ya seperti tadi ada persennya, tapi di sini dari 50 adalah. Nah, Ustazah ingatkan kalau ada kata dari, misalnya 12% dari 20 atau 18% dari jumlah siswa atau 12% dari beberapa botol minuman kaleng. Nah, itu caranya sangat gampang. Kalau dia sudah persen, langsung diubah menjadi 18/100. Karena persen itu adalah per 100. Ingat ya, langsung saja. Kalau dia sudah persen, langsung anak-anak ubah dalam ke per 100 ya. Persen itu artinya per 100. 18% berarti 18/100. Kali, kenapa kali? Lihat, ini ada kata dari. Ustazah ingatkan, apabila ada kata dari, meminta sesuatu yang sebagian dari yang ada. Ini adalah diminta yang sedikit dari sesuatu yang banyak. Artinya, misalnya ada di situ kaleng minuman sebanyak 50. Jadi artinya 50 kaleng yang ada di situ diambillah 8%. Artinya 18% dia dari 50. Jadi dari itu adalah kali. Ingat ya, ada kata dari berarti itu artinya kali. Jadi 18/100 kali 50. Nah, anak langsung saja nanti 18% dari. Oh, langsung kalikan saja ya. Kemudian 18 kali 50. Nah, seperti biasa mencarinya 18 kali 50. 0 kali 8, 0. 0 kali 1, 0. 5 kali 8, 40. 4. 5 kali 1, 5. Tambah 4, 9. Tambah 0. 0
09. Hasilnya adalah 900. Per yang sisa pecahan penyebutnya adalah 100. Sama dengan 0 di atas dibagi 0 di bawah. Habis 0 dibagi atas 0 dibagi bawah. Habis tinggal 9 per 1. 9 dibagi 1 sama dengan 9. Jadi 18% dari 50 adalah 9. Gampang kan? Jadi Ustazah ingatkan kembali, kalau ada kata dari itu artinya kali ya nak. Oke, kita next. Nah, selanjutnya bentuk persen dari 1/4 adalah, nah ini juga minta bentuk persen. Ingat tadi kalau dalam bentuk persen langsung dikalikan 100%. Tapi kalau dia sudah persen langsung dibuat per 100. Nah ini karena dia minta persen, kalikan langsung 100%. Kita buat ya. 1/4 dikali 100% sama dengan 1 kali 100, 100/4 sama dengan 100 bagi 4, 25. Jadi bentuk persen dari 1/4 adalah 25%. Oke. Kita next. Nah, selanjutnya bentuk desimal. Nah, di situ ada kata desimal. Desimal itu adalah bilangan berkoma. Ya, desimal itu adalah bilangan berkoma. Nah, jadi bentuk desimal dari 3/8 adalah, saran Ustazah jika ada seperti ini, anak-anak langsung bagikan seperti biasa. Jadi, 3 bagi 8. Ingat, pembilang berada di dalam, penyebut berada di luar. Kemudian, kita fokus pada angka 8. Berarti kita akan mengerjakan dengan perkalian 8. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 3 atau sama dengan 3? Nggak ada kan? Kemudian kita tambah 0 karena dia tinggal sendiri. Kita pinjam 0. Ketika kita dari awal sudah meminjam 0, maka secara otomatis langsung mendapat 0, Ustazah ulangi, jika dari awal sudah meminjam 0 atau mendapatkan 0, anak-anak langsung secara otomatis mendapat 0, Nah, kemudian lanjut kita kerjakan 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 30 atau sama dengan 30, yaitu 8 kali 3 yang paling mendekati, yaitu 24. 30 dikurang 24 sama dengan 6. Kita tambah 0 lagi ya. Ketika kita pinjam 0 lagi, kita tidak ada mendapat 0 atau mendapat koma. Oke, kita lanjut. 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 60, yaitu 8 kali 7. 56. Satuan berada di satuan, puluhan berada di puluhan. Kita kurangkan. 60 dikurang 56 sama dengan 4. Nah, sisanya 4. Kita tambah lagi ya. Nolnya, kemudian 8 kali berapa yang hasilnya mendekati 40, yaitu 8 kali 5 sama dengan 40. Selesai deh. 40 kurang 40 kan 0. Maka hasilnya 0,375. Jadi 0,375. Desimal dari 3/8 adalah 0,375. Artinya 3/8 itu sama nilainya dengan 0,375. Hanya saja ini dalam bentuk pecahan biasa. Kalau ini adalah dalam bentuk desimal. Gampang kan? Jadi kalau dia minta diubah dalam bentuk desimal, saran Ustazah langsung bagikan seperti biasa. 3 dibagi 8. Oke? Kita next ya. Selanjutnya 2/5 kali 900. Nah, ini pastinya gampang bukan? Caranya adalah 2/5 kali 900. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 5, 900. 2 kali 900 ya. 2
2 kali 900 sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Nolnya ada berapa? Ada 2, 1, 2. 1, 2, 3 titik. Begitu cara peletakan tanda titik. Per 5 kali 1, 5. Sama dengan 1800 bagi 5. Kita buat ya. 1800 dibagi 5. Ingat, pembilang berada di dalam. Kemudian kita fokus kepada perkalian 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 1? Tidak ada. Kita ambil dua angka ya. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 18 atau sama dengan 18. Yang ada mendekati ya, karena tidak ada yang 5 kali yang genap 18. Jadi 5 kali yang mendekati adalah 5 kali 3, yaitu 15. Dikurang 18 kurang 5, 3. Oke, turun 0. 0 yang pertama kita turunkan. Kemudian titik fokus kita tetap di perkalian 5. 5 kali berapa yang mendekati 30? 5 kali 6 sama dengan 30. Dikurang. Turun lagi 0. 0 yang terakhir. Nah, ini hasilnya 0 ya. 30 kurang, saya ulangi. 30 kurang 30 sama dengan 0. Kemudian turun 0 yang ini nggak usah ditulis ya, karena dia sudah 0. Kita turunkan aja langsung 0 yang ini. Nah, 0. 5 kali berapa yang hasilnya 0? 5 kali 0. Hasilnya adalah 0. Maka jawabannya adalah 360 atau 360. Nah, gampang kan? Tinggal kalikan seperti biasa aja. Oke, kita next ya. Nah, sekarang nama pecahan biasa dari 3/1/4 adalah. Nah, anak-anak kalau mengubah ke dalam bentuk pecahan biasa gampang kan? Saya buat ya, kita lihat ya. Caranya adalah 3/1/4. Ubah ke pecahan biasa nih. Caranya 3 kali 4, kemudian ke atas ditambah. 4 kali 3, 12 tambah 1 sama dengan 13/4. Jadi, pecahan campurannya adalah 3/1/4, pecahan biasanya adalah 13/4. Mereka bernilai sama. Jadi, jawabannya adalah 13/4 karena minta diubah ke pecahan biasa. Pecahan biasa hanya ada pembilang dan penyebut, yang di tengahnya itu tidak ada ya. Oke. Next. Soal selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah nama pecahan campuran. Campuran ya sayang, campuran dari 49/5. Nah, kalau pecahan campuran anak-anak sudah tahu kan caranya? Oke, caranya adalah kita buat langsung 49/5 sama dengan 5 penyebutnya letakkan di bawah. 5 kali berapa yang mendekati 49? Yang mendekati yang atas. 5 kali berapa yang mendekati di atas? Yang paling mendekati adalah 5 kali 9. Iya, betul 9, yaitu 45. Nah, kan kita mau 49. Sisanya berapa lagi nih supaya menjadi 49? Kurangnya adalah 4. Iya, 4 lagi. Baru hasilnya pas dengan yang di atas 49. Jadi cara cepatnya adalah 5 kali berapa yang mendekati yang di atas, letakkan di tengah, kemudian sisanya supaya sampai dengan yang di atas, itu letakkan di atas. Kalau mau cara lambat, anak-anak boleh dengan membagi seperti biasa. Jadi 49 bagi 5, titik fokus kita adalah perkalian 5. 5 kali berapa yang mendekati 44? Nggak ada, ambil 2 angka. 5 kali berapa yang mendekati 49? Yaitu 5 kali 9, sama dengan 45. Sisa 4. Oke, jadi sisanya ini letakkan di atas. Hasilnya 9 letakkan di tengah. Per 5 adalah penyebut. Gampang ya, jadi boleh cara yang simple, yang cepat, boleh juga dengan cara yang ini, mana-mana aja boleh ya, terserah anak-anak, pahami saja mana yang anak-anak mau, boleh cara 1, boleh dengan cara 2, oke?
Kita next ya. Nah, selanjutnya bentuk pecahan dari 4,05. Nah, sekarang bentuk pecahan dari 4,05 sekarang dari pecahan desimal yang akan diubah ke pecahan biasa. Caranya gampang banget. Bagaimana caranya ya? Caranya adalah anak-anak tinggal lihat 4,05 kita ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya, sebentar ya. Caranya adalah 4 Caranya adalah 4,05 diubah dulu ke pecahan biasa. Nah, tuliskan dulu angkanya. 405. Komanya gimana? Komanya berubah. Lihat, ada berapa angka di belakang koma? 1, 2 angka. Maka 2 angka itu adalah 100. Jadi kalau misalnya di belakang koma itu adalah 1 angka, misalnya 4,5, maka ini adalah 45 per 100. 1/10. Kenapa? Karena hanya ada 1 angka, berarti nolnya hanya ada 1. Ini karena ada 2 angka, makanya nolnya ada 2. Oke, jadi karena ini adalah 2 angka, 1, 2, jadi per 100. Nah, 405 per 100 inilah yang akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi bentuk pecahan dari 4,05 adalah 405 per 100. Nah, bagaimana cara? Kan ini terlalu besar, boleh ya kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, ya. Cara mengubah bentuk pecahan campuran sudah tahu kan? Boleh dibagikan seperti biasa, nanti sisanya letakkan di atas. Atau cara cepat, yaitu 100 kali berapa yang mendekati 400, yaitu kali 4. 100 kali 4, 400. Sisanya supaya 405 adalah 5. Maka 45 per 100. Nah, 5 per 100 masih bisa kita sederhanakan kan? Sama-sama dibagi 5. Di bawah juga bagi 5. Boleh ya, tergantung di pilihannya nanti. Jika ada pilihan berganda, berarti anak-anak harus sederhanakan. Tapi kalau misalnya udah ada jawabannya yang ini, ya udah boleh dipilih. Yang pasti kalau dia tidak ada nanti jawabannya 405 per 100, maka anak-anak harus sederhanakan. Kalau pilihan gandanya adalah pecahan campuran, maka ubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. 5 bagi 5 sama dengan 1, 100 bagi 5 sama dengan 20. Maka jawabannya adalah 41 per 20. Artinya apa? 41 per 20 sama dengan 45 per 100, sama juga dengan 405 per 100, sama juga dalam bentuk desimal, yaitu 4,05. Mereka sama-sama bernilainya sama ya. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya 25% dari. Ingat tadi kalau ada kata dari berarti anak-anak langsung kalikan. Ada kata dari 60 berarti langsung dikalikan. Jadi, ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 25 per 100 karena persen itu adalah per 100. Oke. Kali dari 60 kali 60 sama dengan 0 di samping, boleh Ustazah dengan 0 di bawah. Ini kan 0 di atas ya. 0 di atas boleh dicoret dengan 0 di bawah, atau sama-sama 0 dibagi 0. Habis kan 1 kan sisanya. 1, 6 kali 1 kan tetap 6, jadi nggak perlu dituliskan. Oke, 25 kali 6. Letakkan di sini, kita cari 25 kali 6. 5 kali 6, 30, tulis 3, naik. 6 kali 2, 12, tambah 3, 15. Jadi 150 per sisanya adalah 10. 0 di atas boleh dicoret dengan 0 di bawah. Tapi tidak boleh 0 di atas dengan 0 yang di sampingnya. Misalnya 50 per 20 kali 60. Nah,
0 di atas ini nggak boleh dicoret dengan 0 yang di sampingnya, tapi dia boleh dicoret dengan yang di bawah ya. Nah, jadi hasilnya adalah 25 kali 6, 150 per sisanya adalah 10. Kemudian 0 dibagi 0 habis, tinggal 15 per 1. Sama dengan 15 dibagi 1 tetap 15. Jadi 25% dari 60 adalah 15. Oke, kalau dia ada kata dari, langsung dikali ya. Nah, selanjutnya ada soal cerita jarak rumah Ani dengan sekolah adalah 5/9 km. Jarak rumah Risa dengan sekolah 5/7 km. Rumah siapa nih yang paling dekat dengan sekolah? Nah, caranya gampang banget. Kalau ada di misalnya untuk menanyakan perbandingan mana yang lebih dekat dengan sekolah, itu kan artinya mau membandingkan tuh siapa yang lebih dekat dan siapa yang lebih jauh, artinya kan membandingkan. Nah, kita menggunakan cara perbandingan ya. Bagaimana caranya? Masih ingat kan? Caranya adalah 5/9, yaitu Ani. Oke, saya ulangi, 5/9. 5/9 yaitu Ani ya. Berbanding ya, atau banding dengan 5/7. Nah, ini adalah punya si Risa. Nah, ingat perbandingan itu berarti lebih besar, lebih kecil. Berarti lebih besar kah, lebih kecil. Kalau dia lebih besar berarti itu yang paling dekat. Kalau dia lebih kecil berarti itu yang paling jauh jaraknya. Nah, 5 kali 7 perkalian silang ya. 5 kali 7 sama dengan 35. Nih, dengan ini. Kemudian 9 kali 5, 45. Sama dengan, oke, sudah lihat ya, nggak perlu disama dengan lagi. Jadi kita udah tahu nih, Ani adalah 35, sedangkan Risa sama dengan 45. Jadi caranya seperti apa? 7 kali 5, 35. Nih, letakkan di atasnya. Kemudian 9 kali 5 sama dengan 45. Letakkan yang di atasnya, karena dia yang di atasnya. Jadi, mana yang paling atas itu punya dia. Jadi 7 kali 5 berarti di atas kan 5 yang sebelah sini. Kalau 9 kali 5 kan punya dia nih, punya si Risa, berarti tetap 45. Nah, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 45. Jadi rumah yang paling dekat dengan sekolah adalah rumah si Risa, yaitu 45 jaraknya ya. Jadi jawabannya adalah Risa. Anak-anak ustazah, jangan galau ya. Kalau misalnya menanyakan mana yang lebih dekat dan mana yang lebih jauh, gunakan saja perbandingan dengan cara kalikan atas dengan bawah. Jadi perbandingan itu saya ulangi lagi, 5/9. Kalau perbandingan itu berarti mau mencari lebih dekat dan yang lebih jauh, itu kan namanya membandingkan dong. 5/7. 7 kali 5, letakkan di sini hasilnya. 9 kali 5, letakkan di atas hasilnya. Baru dilihat, yang ini punya siapa? 5/9 adalah punya Ani. 5/7 punya siapa? 5/7 adalah punya si Risa. Maka yang paling besar adalah ini. Yang inilah yang paling dekat dengan sekolah. Yang paling sedikit berarti dia lebih jauh. Oke? Next, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita pernah nih lihat diskon, benar kan? Pernah kalau ke mall itu ada diskon 20% atau diskon 50%. Nah, ini loh caranya pengerjaannya ya nak. Mela ingin membeli tas pink yang harganya
adalah 200.000, dibanderol dengan harga 200.000. Dengan diskon, kebetulan ada diskon nih 20%. Harga jual tas tersebut adalah caranya gampang banget. Ingat 20% nih diskonnya. Berarti kalau sudah persen langsung diubah ke per 100 karena persen itu adalah per 100. Jadi caranya 20% berarti 20 per 100 dikali harga tasnya, yaitu 200.000. Nah, kemudian 0 di atas boleh kan Ustazah coret dengan yang di bawah? 0 yang di atas boleh kan dicoret dengan yang di bawah? Habis dia yang di bawah. Tinggal 2 kali 2.000 ya, 20.000. Oke. Yang sisa adalah 20.000. Berarti 2 kali 1, 2, 3, 4. Karena 0 yang di belakang tadi sudah habis ya. Jadi sisanya adalah 2 kali 2, 2, 3, 4. Tuh 2, 3 titik. Berarti 2 kali 20.000 sama dengan 40. Sama dengan 40.000. Nah, 40.000 adalah potongan harganya nih. Potongan harga diskonnya adalah 40.000. Jadi 20% itu hanya di pemotongan 200.000 dari 20% itu adalah 40.000. Jadi anak-anak harus bayar berapa? Yang harus dibayar Mela adalah 200.000 harga tas dipotong diskon, yaitu potong 40.000. Maka harga jual tas tersebut adalah 200.000 dikurang 40.000 sama dengan 160.000. Nah, gampang kan? Jadi caranya cukup gampang, yaitu kalau ada diskon, ubah langsung ke per 100, kemudian kalikan 200.000. Kalau ditanya berapa yang harus dibayar, atau kalau yang ditanya harga jual tas tersebut, berarti harganya, harga yang normal dikurang harga diskon, itulah yang harus dibayar, atau yang dijualnya, harga jualnya. Tapi kalau yang ditanya adalah berapakah diskonnya? Diskonnya 20% nih. Berapa harga total diskonnya? Biaya diskon adalah 40.000. Jika ditanya biaya diskon kalau dia 20% itu berapa potongan harga, atau 40.000 itu adalah potongan harganya adalah dari diskon yang 20% tadi ya. Jadi anak-anak harus pahami soalnya yang ditanya harga yang dibayar atau harga diskon. Kalau harga diskon berarti 40.000, tapi kalau harga yang harus dibayar adalah 160. Kenapa? 40.000 tadi adalah diskonnya, sedangkan harganya adalah 200.000. Maka harga jual tas tersebut adalah 160.000. Harga normal dikurang harga diskon, maka dapatnya 160.000. Gampang kan? Gampang dong. Oke anak-anak, terima kasih. Itu saja penjelasan dari Ustazah. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Kemudian jaga kesehatannya. Nah, sekian dulu dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.